jami'an bi tahiyyatil islami khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah nantinya di hari kiamat. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam kajian fikih kita dengan kitab Fiqh Sunnah, yang pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada bab jenis-jenis najis, yaitu di jenis yang ke-10, baulun wa rauthun ma la yu'kalu lahmuhu. Yang termasuk dalam najis adalah kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Jadi kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya itu adalah najis. Harus dibedakan antara hewan yang tidak dimakan dagingnya, itu bukan berarti hewan tersebut najis. Ya, berbeda dengan babi yang memang sudah disebutkan dia najis. Jadi hewan ini fisiknya itu suci, tapi kotoran yang keluar dari hewan tersebut dia adalah najis. Berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, berkata, "Atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaid." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu saat itu buang air besar. Fa amarani an atihi bi thalathati ahjar. Kemudian Rasulullah memerintahkan saya untuk memberikan kepada beliau 3 buah batu, yang itu merupakan alat bersuci dari setelah buang air besar atau buang air kecil, yang kita kenal dengan istijmar, yang nanti kita akan bahas pada babnya tersendiri. Fa wajadtu hajaraini wal tamastu tsalits falam ajidhu. Kemudian Ibnu Mas'ud menceritakan, saya hanya mendapati 2 buah batu dan saya mencari batu yang ketiga, falam ajidhu, saya tidak menemukan batu yang ketiga. Fa akhadtu rausatun fa ataituhu biha, maka saya mengambil kotoran hewan, kemudian saya memberikan kepada Rasulullah kotoran tersebut sehingga menjadi 2 batu dan 1 kotoran, jadinya 3. Fa akhadzal hajaraini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil 2 batu itu, wa alqa rautha. Rasulullah membuang kotoran tersebut dan bersabda, hadza rijsun, ini najis. Rawahul Bukhari wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Nah, dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa inna rawthatu himar, bahwa kotoran yang diambil oleh Ibnu Mas'ud tersebut adalah kotoran keledai. Keledai itu dia tidak dimakan dagingnya. Yahramu aklu lahmuhu. Ya, tidak dimakan dagingnya. Maka berdasarkan hadis ini, Rasulullah tidak mau bersuci dengan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, menunjukkan bahwa kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya itu hukumnya adalah najis. Wa yukhfa 'anil yasir minhu limasyaqqatil ihtiraz anhu. Namun kotoran tersebut jika dia sedikit itu dimaafkan karena susah menghindar darinya. Dan kemudian Al-Walid bin Muslim berkata kepada Al-Auza'i, fa abwalu dawab mimma la yukalu lahmuhu kal bighal wal himar wal faras. Hewan-hewan yang kencing dari hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya seperti keledai, ya, singa dan yang sejenisnya, faqad qala qad kanu yabtaluna bidzalika fi maghazihim fala yaghsilunahu min jasadin aw thawbin. Maka yabtaluna bidzalika fi maghazihim, hal itu membatalkan mereka dalam peperangan mereka,
fala yaghsiluna min jasadin aw thawbin. Namun tidak dicuci apabila terkena pakaian atau tubuh mereka. Wa amma balun warawthun ma yukaulahmuhu, adapun kotoran, kencing hewan yang dimakan dagingnya seperti unta, sapi, kambing dan yang lainnya yang dimakan dagingnya, faqad dhahaba ila qauli bi taharatihi Malik wa Ahmad wa jamaah min asy-Syafi'i. Imam Malik, Imam Ahmad dan sekelompok besar dari mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa hewan tersebut kotoran dan kencing dari hewan yang halal dimakan dagingnya itu dia suci. Dan tidak ditemukan perkataan dari para sahabat yang menyebutkan bahwa kotoran hewan tersebut, hewan yang dimakan dagingnya adalah najis. Bahkan dikatakan orang yang menyebutkan bahwa kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu adalah najis, qaulun muhadditsun la safalahu minas sahabah. Itu ada perkataan yang belakangan yang dia tidak bersumber dari perkataan para sahabat. Bahwa ulama-ulama belakangan setelah Imam Mazhab ini ada yang menyebutkan dia najis, namun itu bukan bersumber dari perkataan para sahabat radhiyallahu anhu. Dalilnya, Anas menyebutkan ada sekelompok orang yang datang ke Madinah, kemudian mereka mengalami sakit di pencernaan mereka. Bani Aqil Bani Arina datang ke Madinah dan mengalami sakit di bagian pencernaan mereka. Fa amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam biliqahin aw wa an yashrabu min abwaliha wa albaniha. Maka ketika mereka mengeluh sakit tersebut, Rasulullah memerintahkan orang-orang itu untuk minum dari kencingnya dan susu dari hewan dari unta yang ada. Jadi Rasulullah memerintahkan orang-orang yang sakit tersebut untuk berobat dengan kencing dan meminum kencing dan susu dari unta. Hadis riwayat Ahmad dan Syekhan. Yang hadis ini menunjukkan bahwa ala taharati baulil ibil, bahwa kencingnya unta itu suci. Karena kalau dia kencingnya unta itu najis, Rasulullah tidak mungkin memerintahkan mereka tersebut untuk berobat dengan minum kencing unta. Karena haram hukumnya berobat dengan najis. Mengkonsumsi najis itu hukumnya haram. Karena najis itu haram dikonsumsi. Sesuatu yang haram dikonsumsi itu haram menggunakannya sebagai obat. Nah, penyebutan kencing unta ini itu juga mewakili seluruh hewan yang halal dimakan dagingnya. Maka apabila ada misalnya kambing, dia main di masjid misalnya, kemudian kita lagi duduk, tanpa kita sadari kambing tersebut mengencingi celana kita misalnya, maka kencingnya kambing tersebut dia suci berdasarkan hadis Nabi tadi itu, sehingga kita bisa langsung sholat dengan tanpa harus membersihkan celana kita yang terkena kencing dari kambing tersebut, karena kambing adalah hewan yang halal dimakan dagingnya. Kemudian Ibnu Munzir menyebutkan bahwa orang-orang yang berpendapat bahwa apa yang dilakukan Rasulullah kepada sebagian sahabat ini hanya bersifat kasuistik, hanya berlaku kepada mereka, tidak berlaku kepada seluruh, tidak berlaku umum, itu adalah pendapat yang tidak benar. Karena selama tidak ditemukan indikasi bahwa apa yang Rasulullah perintahkan ini hanya berlaku untuk mereka, tidak berlaku umum, maka prinsipnya apa yang Rasulullah perintahkan itu dia berlaku umum untuk seluruh orang. Kemudian
Ditambahkan lagi bahwa wasti'malu abwalil ibil fi adwiyatihim qadiman wa hadisan min ghairi nakir dalilun ala taharatiha. Pada zaman dahulu dan sekarang qadiman wa hadisan, kencing unta itu telah dijadikan sebagai obat. Dan tidak ada orang ya ketika dia dijadikan obat yang mengingkari hal tersebut, yang menolak hal tersebut. Ketika tidak ditemukan ungkapan-ungkapan orang ya bahwa hal tersebut tidak boleh karena najis, maka status hukumnya adalah suci. Kemudian Imam Asy-Syaukani menyebutkan bahwa al-zahir taharatul abwal wal azbal min kulli hayawan yu'kalu lahmuhu dalilun ala taharatiha. Yu'kalu lahmuhu tamassukan bil asal, tamassukan bil asal. Imam Asy-Syaukani menyebutkan bahwa al-zahir yang tampak adalah bahwa sucinya kencing dan kotoran hewan yang dimakan dagingnya tamassukan bil asal, kembali kepada hukum asal sesuatu, bahwa hukum asal sesuatu itu suci. Ketika tidak ditemukan dalil tentang kenajisan sesuatu tersebut, maka dia kembali ke hukum asalnya suci. Nah, karena tidak didapati dalil yang menunjukkan kenajisan tadi, maka dia kembali ke hukum asalnya suci. Dan diperkuat lagi dengan dalilnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat tadi. Kemudian ketika fala yaqbalu qaulu mad'iyya illa bidalil yuslihul naqli anhuma, karena hukum sesuatu itu adalah suci selama tidak ditemukan dalil yang menunjukkan kenajisannya, maka dia adalah suci dari asalnya. Kemudian Imam Asy-Syaukani menambahkan walam najid lil qailina bin najasati dalilan lidzalika. Dan tidak ditemukan bahwa ada orang-orang yang mengatakan hal-hal tersebut tadi, kotoran kencing hewan yang halal dimakan itu adalah najis. Ketika tidak ditemukan perkataan yang menyebutkan mereka adalah najis, benda tersebut adalah najis, maka dia adalah suci. Jadi hewan yang kotoran dan kencing dari hewan yang tidak dimakan dagingnya itu najis, namun kencing dan kotoran dari hewan yang dimakan dagingnya adalah suci. Kemudian najis yang berikutnya adalah al-jalalah. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan naha Rasulullah SAW an syarbil labnil jalalah. Rawahul khamsah illa Ibnu Majah wa sahhahu at-Tirmidzi. Jalalah, tentang jalalah dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang meminum susu dari hewan jalalah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Khamsah kecuali Ibnu Majah dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Apa itu jalalah? Jalalah adalah hiya allati ta'kulul 'adra min al-ibi wal baqar wal ghanam wad dajaj wal iwz wa ghairiha hatta yataqarra riha. Yaitu hewan baik itu unta, kambing, sapi, ayam, ya, hewan-hewan yang halal kita makan dagingnya, yang hewan itu sehari-hari dia mengkonsumsi kotoran, yang karena efek dari mengkonsumsi kotoran tersebut berubahlah hatta yataghayyaru rihuha, berubah aroma dari hewan tersebut. Jadi dia bukan, kalau sapi bukan lagi bau sapi, kambing bukan lagi bau kambing, sudah bau kotoran yang dia konsumsi tadi. Jadi dia makanan sehari-harinya itu adalah kotoran, bukan pakan. Kemudian ada cara untuk bagaimana membuat hewan tadi itu bisa halal dimakan, yaitu ia dikarantina selama kurang lebih 3 hari, dikasih pakan yang semestinya sehingga dia kembali ke asalnya, kembali suci. Jadi misalnya ada orang yang dia memelihara ayam atau dia memelihara ikan.
yang ikan itu 100% atau mungkin cuma 5% saja, hanya sedikit saja dia makan dari pakan atau dari makanan yang bersih, sisanya itu dia makan kotoran, maka status hewan tersebut adalah najis, dia tidak boleh dikonsumsi. Jika kita harus mau mengkonsumsi hewan tersebut, hewan itu harus dikarantina kurang lebih 3 hari, dikasih pakan yang baik, bukan dari kotoran, sehingga dia kembali seperti semula, baru bisa dikonsumsi hewan tersebut. Kemudian najis yang berikutnya adalah al-khamar. Khamar atau minuman keras. Wa hiya najasatun 'inda jumhur ulama. Dia najis dalam pandangan sebagian besar ulama berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan." Sesungguhnya khamar, judi, ya, mengundi itu merupakan rijsun, kotor. Kata rijsun juga ini bisa bermakna najis. Min 'amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Namun, ini pendapat mayoritas ulama berdasarkan ayat ini, khamar itu najis. Namun wa dhahaba ta'ifatun ila al-qauli bi taharatiha. Ada sebagian orang yang menyebutkan, yang berpendapat bahwa khamar itu suci. Lalu bagaimana dengan firman Allah yang di ayat ini yang menyebutkan rijsun min amali syaitan? Mereka mengatakan bahwa makna rijsun pada ayat ini yaitu rijsul ma'anawi. Rijsun kotor, najis secara ma'anawi, bukan secara fisik. Sebagaimana orang-orang musyrik, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Fala yaqrabu masjidil haram ba'da amihim hadza. Firman Allah di ayat yang lain. Mereka tidak boleh masuk masjid haram setelah tahun itu. Nah, orang kafir, orang musyrik itu najisnya, meskipun di ayat itu menyebutkan najisnya ma'anawi. Nah, dalil yang dipakai oleh pendapat yang menyebutkan bahwa khamar itu suci, meskipun di ayat ini Al-Maidah ini menyebutkan dia itu najis, dan najis di sini adalah najis ma'anawi, bukan najis hissi, najis materinya. Itu ada juga firman Allah yang menggunakan kata rijsun, kotor atau najis, namun najis secara ma'anawi. Allah berfirman, fajtanibu rijsa minal authan. Maka hendaklah kalian menjauhi arijis, kotor atau najis, minal authan, dari berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Fal authan, maka berhala-berhala itu memang di ayat ini disebutkan najis, tapi najis ma'anawi. Dia bukan najis yang apabila kita sentuh kita terkena najisnya. Itu dalil yang pertama yang digunakan pendapat kelompok yang menyebutkan bahwa khamar itu bukan najis. Dalil yang kedua adalah pada surah Al-Maidah tadi, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Pernyataan min amali syaitan, ya, bahwa khamar tadi, judi itu min amali syaitan, termasuk dari perbuatan syaitan. Yuqaul adawat wal baghdha wa yasuddu an dzikri wa anis shalah. Yang amal syaitan itu membuat seseorang itu saling membenci, saling memusuhi, menghalangi seseorang dari salat, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebutan min amali syaitan itu sebagai indikator, mengindikasikan bahwa makna rijsun, kotor atau najis di ayat yang berbicara tentang khamar itu adalah kotor secara ma'anawi. Ya, bukan kotor secara materinya. Maka ma'nawinya dia itu kotor, najis, tapi bendahnya itu suci. Dan dalam Subulus Salam, Imam As-San'ani menyebutkan sebagaimana pendapat tadi sebelumnya tentang kotoran hewan yang halal dimakan tadi itu, bahwa
Wal haqq anna al-aslu fil a'yan at-tahara. Hukum asal sesuatu itu benda adalah suci. Wa anna at-tahrim la yulazimul najasah. Dan pengharaman sesuatu itu tidak otomatis membuat sesuatu itu menjadi najis. Lalu beliau memberikan contoh. Fa innal hashisha, hashisha itu tumbuhan yang memabukkan seperti ganja, muharramatun, dia haram. Ganja itu haram. Namun hiya tahiratun, dia suci. Ganja haram tapi dia suci. Artinya apa? Sesuatu yang haram itu belum tentu najis. Tapi sesuatu yang najis fayulazimuha at-tahrim. Wa amma an-najasa, namun sesuatu yang dia sudah ditentukan kenajisannya, dia pasti itu haram. Tapi sesuatu yang haram belum tentu najis. Najis otomatis haram. Khamar haram, tapi dia belum tentu najis. Contoh yang lain oleh Imam As-San'ani disebutkan seperti yuhramu labsul haril wal zahab. Diharamkan bagi laki-laki menggunakan al-harir, sutra, dan al-zahab, emas. Emas dan sutra itu haram bagi laki-laki. Namun emas dan sutra itu najis, bukan najis. Dia tahiran daruratun syar'iyyah wa ijma'an. Semua orang sepakat ya tentang kesucian sutra dan emas. Meskipun sutra dan emas itu diharamkan bagi laki-laki untuk menggunakannya. Artinya apa tadi? Pengharaman sutra dan emas itu tidak otomatis membuat benda tersebut menjadi najis. Maka seperti itulah juga tentang pengharaman khamar, itu tidak mengindikasikan bahwa dia adalah najis. Jadi bila menyebutkan hadza fa tahrimul khamr alladhi dallat alaihi nusus la yalzimu minhu najasatiha bal la budda min dalilin akhar alaihi wa illa baqi ala al-usul muttafaq alaihi min at-tahara faman idda khilafu fad-dalil alaihi. Maka pengharaman khamar itu yang Allah sebutin dalam Al-Quran ini, surah Al-Maidah ini, la yalzimu minhu najasat. Dia tidak mengharuskan, mengotomatiskan bahwa karena khamar diharamkan dia otomatis menjadi najis. Akan tetapi orang yang menyebutkan ya, jika bal labuda min dalil akhar alaihi, kalau mau disebutkan dia itu najis harus mendatangkan dalil yang secara spesifik yang mengatakan bahwa khamar itu najis. Kalau tidak ada dalil secara spesifik yang menyebutkan kenajisan khamar, wa illa baqi 'alal usul muttafaq alaih min at-taharah, maka dia kembali kepada prinsip asal benda tersebut adalah suci. Famanidda khilafahu bid-dalil fad-dalil alaihi. Jika ada orang yang mengklaim bahwa dia itu najis, fad-dalil alaihi, maka dia harus menentangkan dalil tentang yang menyebutkan khamar itu najis. Selama tidak terdapat dalil yang menyebutkan kenajisan khamar, maka dia tetap suci meskipun khamar itu haram. Tapi sekali lagi dalam pandangan mayoritas ulama ia adalah haram. Yang terakhir dari jenis najis ini adalah al-kalbu, anjing, wa huwa najasun wa yajibu ghaslu ma walagha fihi sab'u marat awlahunna bit-turab. Ya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa najis dan wajib mencuci tempat yang
bekas kena liurnya dengan 7 kali dicuci dengan yang bagian pertamanya dengan tanah, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tuhur inna ay ahadikum idza walagha fihil qalb an yaghsilu sab'u marat ulahunna biturab, rawahu Muslim wa Ahmad, Abu Daud wa Baihaqi. Rasulullah menegaskan cara mensucikan bejana kalian yang terkena liur anjing adalah dicuci 7 kali. Pertama dengan tanah, hadis riwayat Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi. Walau walagha, di sini lanjutkan, walau walagha fi inai fihi ta'am jamid ulqiya ma asabahu wa ma hawla wa antafa bil baqi ala taharatihi as-sabiqah. Anjing apabila dia menjilat ya di makanan, ya, makanan misalnya di atas meja ada kue gitu yang jamid, yang makanan itu dia padat seperti kue ya atau agar-agar, maka bagian yang dijilat itu dibuang, dipotong, dibuang. Yang tidak kena jilatannya itu dia tetap suci dan bisa dikonsumsi. Wantafa bil baqi ala taharati bis sabiqah. Amma sya'ar kalb fa adhar annahu tahir wa lam yuthabbit najasatihi. Adapun buluh dari hewan anjing ini dia suci, dia bukan najis dan tidak ditemukan dalil yang kuat tentang kenajisan bulunya. Jadi kalau bersentuhan dengan anjing, kena kulitnya, ada bulunya, dia tetap suci, dia bukan najis. Yang najis darinya adalah liurnya. Itulah materi kita tentang najis. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan kita tentang jenis-jenis najis. Sebelum kita masuk nanti pada materi selanjutnya, sekedar review kembali tentang jenis-jenis najis yang disebutkan oleh Syed Sabiq dalam Fiqh Sunnah. Yang pertama, bangkai. Pengecualian darinya adalah bangkai ikan dan belalang. Kemudian bangkai hewan yang tidak memiliki darah juga itu bukan najis. Kemudian tulang dan lain dari bangkai tersebut, tulang, kulit, bulu itu bukan najis. Kemudian darah itu najis, daging babi najis, muntah, kencing dan kotoran manusia itu najis, wadi, madhi, mani, ya. Lalu tadi kotoran dan kencing hewan yang tidak dimakan dagingnya, jalala, khamar, dan terakhir anjing. Insyaallah selesai materi kita pada jenis-jenis najis. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana membersihkan benda-benda yang terkena najis. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.